Diminum dulu bro, Siap. kopinya. Gimana bro kabarnya? Ya, sehat-sehat mahasiswa. Semangat. Itu yang buat berat, tapi itu yang buat semangat. Udah bab berapa nih? Ya, bab 1 dong. Oh iya. Belum kompre. Gas lah. Gas. Kita selalu gas. Oke, malam ini thank you bro udah Ya. mampir. Jadi ini baru episode kedua ya. Podcast Audisi setelah menjamah YouTube. Oh. Kalau dulu kan dari 2019 itu kan memang Suara. di Spotify kan, suara. Jadi kita nggak pernah lihat feel-nya siapa yang berbicara kan. Iya. Nah ini di episode kedua ini sama Bung Ferry ya. Ya. Bung. Ya dari Medan. Ya Medan. enggak? Bener kan? Benar. Kalau home base-nya di mana, Bro? Home base aku di Universitas Negeri Medan. UNM ya? Unimed. Unimed namanya ya? Iya. UNM itu Makassar. Oh iya. Jadi di Indonesia banyak kota yang berawal dari huruf M. Oke. Manado, Makassar, Medan, Malang. Dan masing-masing udah punya universitas negeri, versi negeri. Kalau kita sebut UNM, Universitas Negeri Malang, Bukan. itu UM. UM sebutannya kan? Soalnya Universitas Negeri Makassar UNM ya? UNM. Manado, Apa Manado? Unima. Unima ya. Nah, jadi Kalau Medan Unimed. Unimed. Tapi itu sama kayak UNY lah ya, kayak UNY. ke pendidikan. ya FKIP-nya FKIP. USU dulu. Sejarah historisnya panjang. Kalau di Jogja kan IKIP Jogja. Iya, Di Lombok pun IKIP. Jadi IKIP itu kebanyakan berubah jadi Universitas Negeri. kayak di Malang kan IKIP Iya. Malang dulu kan. IKIP Malang. Surabaya jadi UNESA. Indonesia. Gitu. Oke, malam ini kita ngobrol ini ya bro tentang digital society. Iya. Kayaknya itu dulu sempat jadi fokus riset dirimu ya. Ya, aku sejak 2014 ya. 2013 awal start itu kan. Waktu S2 dulu itu memang ngambil kewargaan digital. Dulu malah pakai istilahnya agak unik gitu, kewarganegaraan digital gitu. Jadi tesis dulu itu ngambil konsep kewargaan digital sebagai instrumen kewargaan global. Jadi dua konsep itu kan hal yang berkembang di kajian citizenship studies di Indonesia lah, kan seperti itu. Sehingga pada saat itu mencoba untuk melihat dari aspek dampak teknologi terhadap praktik kewarganegaraan. Nah, seperti itu. Sehingga 2019 itu udah lama, dari 2014 sampai 2019 baru berhasil menerbitkan buku kewargaan digital. Ditambah dengan perspektif teman-teman dari sosiologi, itu warga dalam kepungan hiperkoneksi. Hiperkoneksi. Jadi kan ternyata dulu 2014 masih bicara digital itu kan ideal banget gitu ya. Sesuatu yang baru, diharapkan belum ada ketidakberesan di ranah digital gitu kan. Kalau belakangan ini kan kita udah mulai berdamai ya. Itu mulai enggak berdamai dan menerima berbagai ketidakberesan yang terjadi. Ibaratnya dulu kan mungkin orang ngelihat digitalisasi ini Iya. akan mendehumanisasi gitu. Nah, Meskipun sampai sekarang ada kan melihat benar. AI. Nah, makin gila lagi kan. Gitu dengan AI yang saat ini juga kita udah benar-benar dibantuin ya. Nah, dulu itu cuman menerjemahkan Google Translate aja kita sudah heboh gitu. Saat ini tinggal merintahkan AI, terjemahin dong tolong gitu. Iya, ChatGPT itu kita bilang gini ya, itu hebatnya. Gitu. Tolong buatkan tolong buatkan pidato pembukaan dalam acara ini dengan pembicara ini dengan topik ini pada jam ini di lokasi ini. Enter Z keluar Langsung. bro. Iya. Dengan lengkapnya. Bikin surat dan lain sebagainya gitu kan. Iya. Nah, ada di UGM itu sebut aja namanya karena ini kan kita diskusi akademik kan. Iya. Prof. Irwan Abdullah itu. Oh iya, Antropologi. Antropologi. Ya, ibaratnya itu bapak Scopusnya FIB lah itu kan. Jadi pas pernah saya berguru ke beliau lah tentang penulisan jurnal, tentang ini penulisan ilmiah itu. Dia bilang gini, dulu itu saya pernah kecolongan, orang Aceh kan beliau kan. Kecolongan sama romantisme sejarah orang-orang tua terhadap teknologi.
Oh. Jangan kau pakai tuh kalkulator, nanti otakmu tumpul. Iya, iya. Akhirnya dia nggak pernah pakai kalkulator dulu. Begitu pindah ke Jogja, orang sudah pakai kalkulator itu kan. Nampaknya dia berkaca dari situ. Artinya ini barang baru ini. Iya. Kalau kita posisikan dia, wah jangan-jangan ini, kita nggak akan bisa berkembang gitu kan. Akhirnya ya udah, beliau sendiri pakai ChatGPT. Beliau sendiri pakai. Artinya kemudian orang mengatakan kalau ChatGPT itu buruk atau apa, ya sebetulnya kita yang mengontrolnya kan. Iya. Jadi aku ingat tadi aku baru ini ya diskusi dengan mahasiswaku. Pak, boleh nggak pakai ChatGPT gitu kan, atau pakai AI dan sebagainya? Kenapa nggak boleh? Ya silakan. Tetapi paling tidak ini yang saya katakan, kita di perguruan tinggi mengetatkan secara metodisnya itu harus diperketat dalam artian kita mengetahui bagaimana mengembangkan sumber-sumber pengetahuan kita kan seperti itu. Ya ChatGPT juga dikatakan dia bisa mengakses informasi pengetahuan, tetapi mungkin dia ada beberapa sisi kalau nggak berbayar dia kan nggak bisa mengakses ke dalam kan seperti itu. Makanya ada serinya kan? Ya, nah di kita sebenarnya perguruan tinggi itu yang menarik, kita akhirnya apa, mengarahkan kepada pengetatan metode. Nah ini kan menjadi menarik gitu. Bagaimana sebenarnya kalau informasi pengetahuan mahasiswa mau buat makalah mau apa bisa kan, tinggal tanya aja. Tapi gimana kita memperketat itu dari sistem metode yang kita bangun gitu, sehingga mahasiswa dalam mengembangkan atau kita mengembangkan pengetahuan kita itu tetap dalam ikatan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah kan seperti itu. Karena human touch-nya itu memang di metodologi itu ya. Nah itu ya kan? dia kan seperti itu. Karena kalau ChatGPT ini, kalau kita ngomong ini sebelum kita masuk ke digital citizenship itu ya, sebetulnya dia kan mengumpulkan residu-residu yang ada di internet kan. Topik-topik pembicaraan kita, orang berdiskusi tentang Pancasila dan lingkungan misalnya atau apa. Nah itu yang dihimpun pakai algoritmanya dia, terus mungkin ada pemrograman yang ada pendasaran untuk sintaksisnya, gramatikal, dia susun kan. Artinya kemudian kita lihat nanti apakah ini berhubungan dengan digital citizenship itu ya. Nah tapi mau tanya dulu bro, digital citizenship yang dirimu maksud itu politis atau kultural atau apa? Ya, dulu itu kan kita memandang teknologi digital itu kan dari perspektif ini hanya sebatas hiburan, penggunaannya hanya untuk ya bermedia sosial dan sebagainya. Itu yang terjadi ya gitu. Kemudian berkembang selanjutnya adalah ternyata perkembangan teknologi digital ini mempengaruhi praktik kewarganegaraan gitu. Jadi praktik berdemokrasi, menyampaikan pendapat gitu kan. Bahkan bagaimana kita berhubungan dengan para pengelola negara gitu kan, pemerintah gitu kan, itu tidak lagi harus bersurat gitu kan, kemudian kita bisa laporkan kapan saja. Makanya kita butuh pemerintah yang responsif terhadap hal itu. Dulu saya bikinnya itu bro sangat ideal seperti itu. Belakangan kan ternyata pasca digital ini menyatu dengan kita kan banyak ketidakberesan gitu. Termasuk ternyata laporannya bohong. Ternyata ini tidak harus tidak harus ditindaklanjuti dan sebagainya gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang mempengaruhi kenapa kajian digital citizenship itu menjadi salah satu isu ya, khususnya di bidang pendidikan kewarganegaraan itu menjadi salah satu isu yang cukup sampai saat ini hangat kan seperti itu, karena memang ada praktik-praktik baru yang bagaimana dunia digital ini merubah lanskap bagaimana warga ini berinteraksi gitu antar sesama warga dengan negara, pemerintah, dengan berbagai macam praktik-praktik yang sifatnya lebih lebih hal-hal yang baru lah gitu. Apakah ini bersifat politik? Ya sangat seperti itu. Nah, tapi kemudian ternyata aku mengalami sebuah ini ya. Kenapa sih? Apakah benar gitu tindakan warga di ruang digital itu benar-benar independen? Nah, gitu kan? Apakah benar-benar dia menjadi subjek yang
tidak tergantung gitu kan dengan hal-hal yang lain. Dan ternyata kan berkembang kajian saat ini ada algoritma gitu, ada algoritma yang mempengaruhi keputusan seperti itu. Oke. Berarti kalau kita ngomongin soal citizenship itu kan ada knowledge, ada skill ya. Ya. Maksudnya pengetahuan itu kan menjadi hal yang sangat elementer. Orang bisa tahu bahwa dirinya adalah the part of the nation gitu kan. Lalu konsekuensi dia tahu itu apa, itu berhubungan dengan bagaimana skill dia. Skill yang ini sebetulnya hasil diskusi juga dengan Pak Awe, Pak Agus Wahyudi. Oh iya, iya. Artinya kita menjadi civilized person gitu kan. Berarti kita tahu dulu, tahu artinya konsep nation state seperti apa, lalu kita arahkan dia pada bagaimana skill itu. Skill ya berarti kalau kita sudah tahu, berarti kalau tinggal di Indonesia ada aturan mainnya gitu kan. Benar. Mau bikin usaha ada perizinan, kemudian setiap tahun itu atau ada namanya SIM, ada STNK, ada namanya KTP, paspor dan sebagainya ya. Kalau misalnya kita kaitkan dengan isu ini bro, semisal berhubungan erat atau bisa disamakan nggak digital citizenship ini sama globalis, orang-orang globalis atau saya sebut sebagai orang kosmopolitanis. Oh ya. Yang membuat batasan-batasan negara itu semakin mencair. Dalam bayangan kalau saya pinjam Benedict Anderson Imagine Community itu ya. Artinya orang kemudian bisa men-split dirinya, membagi dirinya menjadi dua. Artinya saya sebagai Odi, sebagai warga negara Indonesia yang kemudian saya terikat dengan ruang dan waktu yang ada di sini, tapi secara digital saya bisa menjadi bagian dari global citizen itu. Ya. Jadi itu kan salah satu basis argumentasi dari judul tesis saya, gitu kan, bahwa digital citizenship as instrument of global citizen, gitu kan. Jadi instrumen dalam artian saya coba riset bagaimana sebenarnya keterkaitan antara menjadi warga digital itu adalah menjadi juga warga global. Saya ambil contoh penelitian saya itu pada 2014 itu kan. Saya meneliti sebuah desa saya dulu istilahnya desa digital gitu. Padahal itu modalnya cuma ngeblok doang gitu kan. Itu? Di Tasik di Jawa Barat. Jadi desa itu pada 2013-2014 itu sudah punya tower Cipta Gelar bukan? Bukan. Dulu, ya? Enggak itu beda ya? Di ini. Iyalah ya. Cipta Gelar itu kan? Yang desa pakai drone ini. Ya itu udah kekinian gitu. Desa Mandala Mekar. Oh beda berarti. Jadi desa Mandala Mekar itu dia kepala desanya sebenarnya hobi ngeblog. Jadi awalnya isunya itu kan bahwa hutan desa mereka itu terkikis ya, gitu. Mungkin ya ada kasus dan sebagainya gitu. Akhirnya hilang hutan desanya. Kemudian mereka lakukan penanaman kembali hutan desanya. Tapi aksi penanaman kembali itu di blogging sama mereka gitu, dituliskan dalam sebuah blog. Sosialisasi. Ya gitulah, biasa ngeblog gitu kan, eksistensi gitu atau narsis gitulah. Tapi kemudian ada satu masyarakat di Samudra Pasifik Kepulauan itu mengucapkan terima kasih kepada mereka gitu. Thank you for your action gitu kan, bahwa apa yang kalian lakukan itu membuat kami lebih lama lagi untuk tidak tenggelam gitu kan. Dalam artian isunya kan isu lingkungan banget ya, kan seperti itu. Jadi apa yang dilakukan mereka di satu desa di Jawa Barat, di Pulau Jawa kan gitu kan, kemudian itu berdampak besar terhadap masyarakat di Samudra Pasifik kan seperti itu. Nah ini yang sebenarnya ketika kita hubungkan ternyata isu global itu bisa terkoneksi. Mereka terkoneksi melintasi batas-batas negara, gitu. Jadi aksi yang kita lakukan itu akan berdampak secara langsung terhadap yaitu tadi kan isu yang kita bangun bersama, gitu, isu-isu global dan sebagainya. Isunya ya kan seperti itu. Nah sehingga ini yang saya berkeyakinan bahwa
ada kesempatan dan peluang dan keuntungan dari teknologi digital ini yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai bidang, termasuk juga kewarganegaraan gitu, yang melintasi bukan hanya identitas sebagai sebuah bangsa, sebuah bagian dari bangsa, tetapi juga mereka akan mengkonstruksi dirinya sebagai bagian dari penduduk bumi yang semakin semakin banyak permasalahan gitu, termasuk isu-isu kemanusiaan gitu kan, termasuk lingkungan gitu kan. Tetapi nah paradoksnya kan ternyata ini dimanfaatkan oleh yang 2016 kan tuh mulai muncul istilah post-truth, pasca kebenaran gitu kan, bahwa ternyata yang terbentuk solidaritasnya tuh ada nilai-nilai yang ada ideologi tertentu yang mempengaruhi identitas, keagamaan gitu kan dan sebagainya, yang justru mereka lebih cenderung emosional gitu. Emosionalnya dulu, bukan tentang isunya dulu gitu. Ini kan juga berdampak gitu kan terhadap kita. Nah, jadi paradoks itu juga terjadi. 2014 aku masih pikirnya ideal sekali gitu. Begitu 2016 lah ternyata sudah banyak hal yang unik gitu kan, yang tidak lazim, tidak sesuai dengan harapan, dan itu menjadi bahan di bidang sosial, humaniora dan filsafat untuk menjadi bahan kajian kan, seperti itu. Jadi teknologi telah merubah paradigma kita gitu kan. Sepakat dengan Prof. Irwan tadi kan mengatakan bahwa kita tidak bisa memaksa romantisme zaman dulu. Kita menghadirkan sebuah lanskap yang baru sekali terhadap perubahan-perubahan, dan itu tidak menentu kan. Tiba-tiba saat ini ya nggak mungkin kita maksa mahasiswa tulis tangan lagi kan gitu. Tapi bagaimana kita mengetatkan secara metode. Gitu. Menariknya gini bro, aku mau penasaran nih sama standing positionmu itu ya. Hubungannya kalau kita ngomongin pendidikan kewarganegaraan contohnya kan, apalagi di Indonesia itu kan sangat erat kaitan dengan pendidikan kewarganegaraan. Ada pendidikan Pancasila juga ya, PKN gitu kan. Untuk apa? Untuk penguatan karakter bangsa gitu. Oh iya, ini, bahkan sampai ini tulisan ini ya. Sampai saya sempat menulis itu di ICNP kemarin ya. Jadi ngangkat epistemic injustice. Jadi saya membawa sebuah tesis, menawarkan sebuah tesis ya yang ingin saya buktikan di situ bahwa pendidikan berbasis ideologi, pendidikan karakter khususnya itu sangat rawan sebagai lokus perkembangbiakan epistemic injustice itu. Kekerasan, artinya ketidakadilan secara epistemik gitu kan. Karena apa? Karena sejauh pengalaman saya berkomunikasi dengan teman-teman pegiat, sebut saja kalau di Jakarta kan ada badannya kan, yang badan pembinaan itu. Dan mereka memang mental ketika saya ajak berdiskusi bagaimana kita menarik Pancasila, pendidikan Pancasila tidak hanya sebatas indoktrinasi. Meskipun saya juga sadar kalau saya menuntut itu tidak indoktriner sama sekali mustahil. Karena pendidikan itu untuk memupuk nasionalisme kan, pasti indoktriner. Tapi setidaknya kita berikan satu atau dua bahasan di modulnya itu atau di rubrik penilaian atau dan poin-poin pembelajaran itu untuk ruang diskursus. Artinya misalnya ada semisal Pancasila merespon isu aktual tentang misalnya AI, tentang global citizenship, tentang digital citizenship. Karena kenapa saya singgung itu bro, ketika kita misalnya tadi kan identitas itu akan semakin terchallenge dengan adanya konsep digital citizenship ini kan, artinya orang akan terbagi seperti saya katakan tadi, dia sebagai the part of particular identity di Indonesia, sekaligus dia belonging to identitas yang lebih luas, global identity itu. Nah, kalau ini tesis saya, silahkan mungkin bisa disanggah. Kalau semisal nanti yang dominan adalah belonging, sense of belongingnya ke global citizenship, yang satunya ini hanya sebatas formalitas, maka saya rasa itu kontraproduktif dengan semangat untuk nasionalisme itu, karena nasionalisme kan parsial, nggak mungkin nasionalis itu sekaligus globalis kan. Kalau menurut saya, nggak tahu mungkin pandangannya Bro Ferry ya. Artinya ketika kita misalnya menyuarakan global and digital citizenship, apa kabar, bagaimana nasib dari
identitas partikular ini. Ya. Nah, gimana bro? Ini semakin malam makin agak berat ini. Enggak, itu Enggak. kita ini dulu seruput. Kalau saya teh ini teh leci. Teh leci. Saya sengaja dikasih kopi gini kan apa? Ya, karena tidak mungkin saya kasih wine kan. Iya baik, Kang Odi. Jadi yang saya tangkap itu adalah permasalahan demokrasi di era digital ini adalah permasalahan bagaimana kita membangun pengetahuan, gitu. Karena kenapa seperti itu? Gitu. Karena memang warga saat ini hidup di masa di era inflasi informasi tepat lah ya, nggak apa-apa ya pakai istilah ekonomi kita gitu. pakai eksperimen aja sama istilah-istilah itu. Nah gitu kan biasa kalau kita kan pakai istilah-istilah yang gitu. Cair Inflasi aja. informasi gitu kan, kemudian kita kebanjiran informasi. Nah kemudian saya ambil seperti konsepnya TikTok FYP for your page itu kan, maka ketika kita intens terhadap satu informasi, maka algoritma akan semakin mengungkung kita secara epistemik terhadap hal yang kita Sehingga terjadi inflasi informasi itu ya. terjadi keterkungkungan epistemik gitu lah gitu. Jadi informasinya banyak Banyak dan seragam. dan cenderung sifatnya binaritas gitu. Kalau kamu pilih ini, kamu ya ini. Kalau enggak, yang lain itu ya bukan bagian dari ini. 0101 gitu kan gitu. Kalau 2019, 2014, kalau kamu nggak pilih Prabowo, berarti kamu pilih Jokowi dulu Kan gitu. ada dua kan. Karena dua gitu. Untung tiga Kecuali sekarang. kalau ada yang putih ya. Kan gitu. Golput. Jadi itu pun juga dianggap ini gitu. Di luar lah. Gitu. Kalau kamu golput, kamu akan membuat kami kalah. Ya istilahnya ada aja yang akan memposisikan mereka secara biner. Kan seperti itu. Apakah ini memang dampak dari kungkungan epistemik gitu kan, kungkungan epistemik sehingga kita akan terus disuguhin dengan informasi dan for your page gitu, FYP itu akan terus mengarah kita dengan ini. Ini sudah banyak sih yang bicara seperti itu. Tadi kemudian bagaimana posisi pendidikan kewarganegaraan dan tadi dalam posisinya pembinaan terhadap ideologi kan seperti itu. Nah, di kita gitu sebenarnya bangsa Indonesia ini kan lahir dengan semangat modernisme atau bahkan postmodernisme gitu pada saat itu kan, karena kita menentang berbagai, kita dianggap satu entitas yang tidak mungkin merdeka dari kungkungan apa ya, bahkan kita sudah dikuasai itu bukan saja secara pemerintahan, pengetahuan kita pun sudah sangat apa ya, dikuasai gitu kan, makanya tumbuhlah kajian-kajian postkolonial dan sebagainya. Nah kemudian dengan semangat inilah, bagaimana sebenarnya kita mempersiapkan warga yang mengalami sebuah keterkungkungan epistemik, kemudian lah kita menuntut mereka untuk pro terhadap demokrasi, pro terhadap ideologi di tengah keterbukaan informasi. Nah ini yang saya kadang-kadang, apakah mungkin kita harus membalik dengan membatasi informasi seperti layaknya era Orde Baru yang 32 tahun itu, kita kan pendidikan kita itu kan tidak mencerminkan bagaimana kita berpikir secara kritis kan gitu. Padahal di sila keempat, ini aku sering ngambil loh, di sila keempat itu sebenarnya ada demokrasi itu kan. Tapi ada dua kata yang jarang disentuh, hikmat dan bijaksana. Ini agak pro terhadap fakultas kita gitu. Ya hikmat dan bijaksana gitu kan, berhikmat dan bijaksana gitu, mencintai kebijaksanaan gitu. Lah kita pernah nggak mengajarkan bagaimana menjadi orang yang bijaksana dengan metode yang lebih mengedepankan pemikiran kritis. Dan kita terlalu takut gitu mendidik warga terlalu kritis gitu. Tapi sebentar nih bro, karena menyinggung hikmat dan kebijaksanaan tuh ya. Hikmah dan kebijaksanaan. Ya. Itu berarti kita akan dihadapkan pada satu persoalan yang juga membingungkan. Sama dengan sila-sila yang lainnya ya. Artinya ini masih kita ngobrolin berkaitan dengan digital citizenship itu kan.
bagaimana kemudian setiap keunikan identitas masing-masing negara itu di-challenge kan dengan Ya. pengaburan batas-batas itu. Ya. Kebijaksanaan dimaksud itu apa gitu kan? Maksudnya kalau dalam konteks Indonesia tentu akan berbeda konteksnya bijak dalam barat gitu kan. Ya. Seperti Rocky itu kan menyuarakan itu. Ya. Yang dimaksud dengan bijak, loving wisdom itu ya, filsafat itu bukan bijak seperti sopan santun katanya. Tapi bijak dalam berpikir, artinya kita berpikir clear and distinct misalnya kan, tidak penuh dengan fallacy, rasional, logis. Itu berarti bijak katanya Rocky kan. Itu mungkin dia gaya barat. Tapi kalau kita tanya Tejo, Sujo Tejo, apa Mbah Tejo apa atau Gusmus, bijak itu apa? Tentu akan sangat spiritualistik, sangat khas dengan ketimuran gitu kan. Nah, kalau menurut dirimu perlu nggak ada pengkajian, artinya atau itu yang jangan-jangan miss dari orang mengkaji Pancasila? Karena apa? Karena orang Menkominfo menuntut untuk digitalisasi gitu kan. Bahkan sekarang kan e-government itu kan sudah sampai desa RT RW kan. Bahkan pensiunan pun sekarang, kebetulan bapak mertua saya kan, itu Polri kan, itu mengambil gaji itu kan harus lapor setiap 6 bulan, setiap bulan lapor di aplikasi, di apa? Menandakan masih aplikasi, eksis. Masih eksis orangnya. Aplikasi Polri itu lah ada. Jadi ayahku kayak, juga gitu. Berkedip. Polisi ya? Enggak, PNS guru. Ya? Guru ya, sama. Jadi harus mengangguk. Benar kan? Iya. Sementara kan mohon maaf kalau orang-orang itu kan kadang tidak terlalu terbiasa dengan hal-hal itu kan, mungkin kalau bahasanya kan mungkin agak gaptek gitu ya. Nah, itu injustice itu kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena tapi tentu saya nggak naif. Untuk menerapkan itu pasti ada ongkosnya toh. Benar. Ongkosnya apa? Tentu pengekangan. Mungkin kalau kita bilang opresi tidak dibenarkan ya, tapi tentu namanya pemerintah kan pasti kebijakan itu ya forcing dia kan. Bahasa paling kasar itu memaksa. Mengikat lah. Mengikat. Dia bikin satu aturan yang demokratis menurut dia, tapi untuk mendemokratisasi itu harus forcing. Itu kan paradoks kan. Tapi itu tentu kalau kata sarjana politik atau filsuf politik kontemporer, tentu itu nggak bisa kita naif. Artinya nggak ada namanya kebebasan yang absolut sama demokratisasi yang absolut gitu kan. Karena dalam rangka untuk menegakkan kemanusiaan, itu bisa dengan jalan non-humanis. Contohnya misalnya, itu meskipun paradok ya. Kenapa ada tentara? Kenapa ada polisi kan? Itu kan untuk law enforcement kan, dalam rangka untuk menegakkan keadilan, menegakkan kemanusiaan kan, tapi dengan cara pakai senjata gitu kan, itu kan paradoks gitu. Aku ingat, aku kalau ingat kata keadilan itu ingat One Piece ya. Tenryubito. Pas apa? Akainu sedang rapat sama. Akainu kritis kan. Aku sukanya Akainu di situ itu. Atas nama keadilan. Bukannya kalian ini pas dia ke pemerintahan dunia kan. Kalian ini juga budaknya Tenryubito, gitu. Budaknya oligarki gitu kan. Jadi nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Jadi kata keadilan itu kan ada multidimensi jadinya kan. Tapi kemudian dikaitkan dengan ini, aku agak tertarik dengan pandangan-pandangan termasuk ketika aku baca Byung Chul Han itu kan yang Transparency Society itu kan, kemudian ada David Hugh tentang Burnout, ada juga judul bukunya Burnout itu yang kemudian ada istilah yang menarik tentang digital panopticon, bro, gitu kan, bahwa saat ini gitu kan dengan menyatunya teknologi dengan berbagai macam data yang bisa dihimpun dari kita gitu, dengan berbagai algoritma, bahwa kita ini bukan lagi subjek di ruang sosial digital, tapi kita udah jadi objek gitu. Padahal kita manusia gitu, tapi dia pandang sebagai objek. Subjek sekaligus objek ya. Ya gitu, dalam artian produk digital itu ternyata bukan teknologinya gitu kan, alatnya. Ternyata produknya itu adalah bagaimana algoritma itu bisa mempengaruhi keputusan kita terhadap satu hal
gitu. Jadi kemenangan satu Dan itu kita jadi objek di situ ya? ya Sorry, kita saya jadi potong. objek gitu. Dalam artian kita nggak punya pilihan. Ini pilihannya sama seperti kita berdemokrasi juga kan. Kita dipilihkan untuk memilih kan. Bahasa kan seperti itu. Tetapi arah sejauh mana gitu kan pola-pola ini terbentuk, akhirnya kan akan membentuk bahwa kita merasa sadar, tapi sadarnya itu semu. Nah, kita mendidikan seperti itu aja, seperti itu juga gitu. Kita anggap dia punya kesadaran, tapi kesadarannya ternyata semu. Kan sama, ketika ada orang yang seperti digital warrior gitu, oh aku mau membela entitas ini gitu kan, dia anggap bahwa oh sebarkan ini gitu, dia seakan seperti sebuah warrior, suatu warrior dalam apa ya, dalam satu pertarungan isu, ternyata dia bukan warriornya, dia hanya penerusnya saja kan seperti itu. Hanya kabelnya lah dia. Hanya kabelnya, Transmisi. gitu. Transmisinya untuk bagaimana dia memperkuat tujuan dari satu algoritma yang ternyata kita menjadi ujungnya. Termasuk ketika kita membeli sebuah produk, gitu. Baru kita bahas tadi kan sebelum sini, bro mau beli ini, iya gitu. Ada faktor-faktor lain yang menentukan kenapa kita harus beli kan seperti itu. Dan itu kan mempengaruhi kesadaran kita gitu. Padahal kita inginnya kan pendidikan atau apa itu kan benar-benar memposisikan manusia sebagai subjek. Tapi ternyata di kita itu semakin kita terkungkung dalam hyperkoneksi itu, gitu kan. Ternyata kita semakin tidak menjadi subjek. Manusia kehilangan potensi terbesarnya menjadi subjek gitu. Itu yang saya katakan tadi. Ya sebagaimanapun memandang kebijaksanaan, posisinya adalah benar nggak kita tetap menjadi subjek dalam menentukan itu. Jangan-jangan kita tidak mengarah kepada ke arah itu gitu. Tapi kita saya ingat film Ex Machina. Saya pernah bahas sama teman-teman itu di Medan. Ketika robot mampu memanipulasi emosi, maka dia sudah bisa mempengaruhi emosi manusia dan akhirnya manusia termanipulasi. Gitu. Akhirnya dia membantu robot yang sebenarnya dia tidak ini. Itu kan bahasanya. Jadi menciptakan robot itu bukan lagi fisiknya seperti android gitu kan. Tapi bentuknya tetap biologis seperti kita biologi, tapi programnya itu adalah program algoritma. Nah ini kan kalau dalam posisi tujuan pendidikan kita, itu kan menarik gitu. Jangan-jangan kita memang dipaksa untuk membentuk robot gitu kan. Dalam artian robot yang secara fisik dia biologi, tapi secara pemikiran dia digitalis gitu. Nah, kenapa? Data-data biologi yang dia miliki itu sudah terkuasai oleh satu kekuatan gitu kan, kekuasaan gitu. Makanya kan digital kapitalisme dan sebagainya itu kan akhirnya mengarahnya ke sana. Warga digital benar nggak kira-kira itu mengarah kepada posisi yang sangat kalau kita kajian metafisika gitu kan, benar sebagai subjek, adanya kita itu benar-benar sebagai subjek gitu kan, atau kan jangan-jangan kita bukan subjek lagi, kita benar-benar sudah kehilangan gitu kan, bentuknya saja yang biologis, tapi secara ini kita sangat diskrit dan teknologi sangat-sangat ini gitu, kan ini terjadi di kita, gitu. Terjadi di kita orang karena for your page itu kan akhirnya tidak bisa berdialektika gitu kan, dia menganggap yang lain di luar dia itu ya tidak ada gitu, gitu karena sifatnya sangat biner itu tadi kan, itu yang membuat aku beberapa ini sangat gelisah melihat bagaimana mendidik gitu. Aku sampai ke kesimpulan kalau hanya mendidik itu hanya untuk konten atau menguasai konten, ternyata tidak nih, tapi menguasai bagaimana skill of learning. Kita justru mengajarkan bagaimana cara dia keterampilan, kompetensi tadi yang bro singgung. Bagaimana kita mengajarkan tentang skill of learning, cara untuk belajar. Dan itu tidak ada habisnya gitu. Kenapa? Ya inflasi informasi yang menenggelamkan kita itu justru kita harus punya cara untuk belajar. Ini yang kadang-kadang pendidikan kita agak terlambat untuk merespon ini gitu. Kita masih sibuk dengan hasil belajar yang sifatnya angka, nilai dan sebagainya. Tapi kita lupa untuk bagaimana kita mengetatkan itu dengan metode gitu, skill
of learning tadi, cara kita untuk belajar. Gitu. Belajar menjadi belajar untuk cara belajar gitu, bukan belajar untuk menguasai satu konsep gitu. Ini yang menjadi isu sih yang harus didorong gitu, karena kalau kita ingin menghadirkan satu posisi bebas dari, walaupun sangat ideal ya, sebuah kungkungan epistemik, berarti kan kita harus bagaimana cara skill of learning ini dalam membebaskan kita dari keterkungkungan epistemik ini gitu. Itu sih yang aku coba dalamin lagi ya belakangan ini, seperti itu. Karena yang dalam diskusi tentang epistemic injustice kan, Ya. silencing others gitu kan, for the sake of menegakkan, mendisiplinkan gitu. Ya. Nah kadang memang dalam konteks memperkuat partial identity, partial citizenship identity itu, menjadi being Indonesian gitu ya, menjadi Indonesia, kita sebagai WNI, sebagai orang yang nasionalis itu kan, berhadapan dengan gaya-gaya kosmopolitanisme ya, yang kemudian kita itu yang esensial itu adalah kita hidup dalam satu desa kecil bernama bumi ini gitu kan. Lalu kita sebetulnya tidak seharusnya melihat yang lain itu sebagai the others, yang stranger, sebagai stranger, sebagai ancaman ya. Seperti misalnya orang-orang yang mencari suaka, para imigran itu ya yang di Europe kan. Ya. Artinya mereka sebetulnya ingin keluar dari kondisi yang tidak adil yang ada di negaranya. Kalau tidak adil mungkin itu yang negara non perang ya. Ya. Tapi kalau negara yang perang itu jelas itu ketidakadilan, penderitaan dan seterusnya ya, chaos gitu kan. Mereka berusaha untuk nyari suaka ke negara tetangga dan ketat ditolak gitu kan. Jadi saya sempat kepikiran bro, artinya dalam international affair saya baru saja tadi siang nonton CSIS tarung gagasan Anies sama Ganjar kan, tentang arah politik internasional Indonesia gitu. Kalau Anies mengatakan bahwa Indonesia ini sekarang sejauh ini itu politik internasional itu terlalu transaksional, terlalu pasar sentris gitu kan, market oriented. Artinya kita itu mengurusi urusan internasional itu bila mana itu berkaitan dengan investasi, dengan jual beli lah gitu kan. Kalau Ganjar dia lebih menekankan bagaimana politik internasional ini kita gunakan sebagai jalan dan instrumen untuk Indonesia supaya bisa kita merealisasikan negara kita sebagai negara yang berdikari berdaulat secara pangan gitu kan. Nah, saya kemudian kepikiran ya, jangan-jangan relasi hubungan antar negara itu memang selalu transaksional. Kenapa? Sekarang contohnya gini ya, kalau kita bilang sentimen agama itu yang tertinggi, kenapa misalnya dunia Arab tidak ada tajinya dengan konflik Israel-Palestina misalnya kan? Artinya coba di mana Arab Saudi, di mana Irak, dan seterusnya, Turki gitu kan, Mesir. Bahkan kita bisa melihat lebih greget Iran gitu kan, yang notabene Syiah dan mereka musuhi gitu secara ideologis, secara teologis gitu kan. Nah, kalau kita meletakkan sentimen agama itu yang di puncak, kita lihat kondisi geopolitik sekarang. Nggak berdaya juga karena pasar bebas. Karena yang berjaya sekarang itu kan neoliberalisme itu kan. Artinya sentimen agama, ideologi berbasis agama ya, katanya kita itu sebagai umat Islam diikat dengan persaudaraan sama muslimin itu kan, boycott atau apa, ujung-ujungnya nggak berdaya juga dengan hubungan transaksional yang sebetulnya paling aktual, paling nyata itu gitu. Nah kemudian saya sampai kepikiran, di samping transaksional nggak ada namanya persahabatan, perpetual friendship itu antar negara itu nggak ada. Kenapa demikian? Karena pasti yang dipentingkan adalah urusan negaranya sendiri. Meskipun kita di konstitusi itu adalah misalnya perdamaian dunia dan seterusnya ya. Artinya itu kan mengajak kita untuk kita semakin sinoptik melihat diri. Kalau mungkin dalam
konteks bernegara kita mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan kelompok atau pribadi. Konsep negara kita lebih mengutamakan kepentingan perdamaian dunia daripada kepentingan egosentris, ego sektoral negara sendiri gitu. Tapi ujungnya akan sibuk sendiri gitu, karena itu sebagai konsekuensi nation state ya, artinya kemudian akan menganggap bahwa selagi negaraku aman, alhamdulillah gitu kan. Kalau negara tetangga nggak aman, wah baru kita mulai was-was karena deket kan. Tapi kalau di Palestina Israel jauh gitu kan, atau Nagorno-Karabakh dulu pas Armenia lawan Kazakhstan ya, wah itu Azerbaijan, wah nggak usah diurus lah, maksudnya urus yang dekat-dekat aja gitu. Itu kalau menurutku seperti itu bro. Mungkin kamu bisa respon. Iya, itu yang isu-isu seperti ini yang aku sering kaitkan bahwa jangan-jangan dukungan kita terhadap ini secara individu ya, terhadap satu isu itu karena kita ternyata sedang terkungkung dalam sebuah kungkungan epistemik atau kungkungan yang sifatnya hiperkoneksi itu tadi kan, sehingga kita seperti menikmati informasi yang melimpah itu dan menyenangkan kita gitu. Informasi jadinya seperti candu yang menyenangkan. Pernah merasa nggak gitu? Gitu. Kan digital itu kan pemrosesan data ya gitu. Kita disajikan data dan kita memproses itu, terus disajikan memproses itu, akhirnya seperti kalau kita lihat kenapa video sekarang itu cenderung pendek-pendek gitu ya. Karena kalau kita buat YouTube ini sebenarnya udah ketinggalan gitu karena terlalu panjang gitu. Tapi enak kalau dipotong gitu. Contoh nanti pendapat aku yang kontroversial potong aja gitu. Upload ke TikTok ke Reels dan sebagainya. Iya gitu. Maka itu akan membuat kita lebih terpersona gitu kan dengan pendapat-pendapat yang ringkas gitu kan, dan wah ini sesuai banget nih dengan keyakinan. Jadi keyakinan yang kita bangun itu harus didukung dengan informasi yang kita dapat. Ya informasi itu harus mendukung keyakinan dan gitu. Kita menyebut itu benar bila mana itu mendukung apa yang saya yakini kan. itu post-truth kan. Iya gitu. Itu kan pola-pola yang terjadi saat ini gitu kan, ketika kita menghadapi isu dan sebagainya gitu kan. Dan ya kan akhirnya itu kan nggak lebih dari konten kan, seperti itu. Dan itu menandakan eksis gitu kan. Jangan-jangan orang baru ikut demo itu kan kayak inilah misalnya mau eksis sekarang itu kan lagi diserang tuh Buya Arrozi itu. Iya yang kemarin ini. Ya di Deddy Corbuzier itu kan. Sebetulnya saya melihat beliau menyampaikan itu harus kita hati-hati memilah informasi dan pengetahuan yang dia, karena penyampaian Arrozi itu memang tidak nyaman di telinga orang-orang yang senang dengan yang sedang euforik dengan apa yang terjadi di global ya. Artinya saya juga tonton itu kritikan Felix Xiao itu ya. Ada fallacy-nya juga. Artinya dia mengkondisikan truth yang disampaikan oleh Arrozi, bahwa dengan Arrozi menyatakan hati-hati kalau berdonasi. Tapi tetap dibilang kita tetap mendukung Al-Quds. Kita bukan mendukung Hamas tapi mendukung pembebasan Palestina. Jadi jangan dukungan kita itu political. Kalau political nanti parsial akan ke Hamasnya. Karena kalau kita menyamakan Hamas sebagai Palestina itu terlalu sempit. Artinya Hamas adalah Palestina dan Palestina adalah Hamas, itu reduksionis kalau menurut Arrozi kan. Yang dikritik sama Arrozi itu kita hati-hati, kita genealogis dalam melihat konflik itu. Siapa Hamas, siapa Fatah. Terus artinya ketika beliau mengkritisi Hamas bukan berarti melarang orang untuk mendukung Palestina. Kalau penafsirannya Felix Xiao, fallacy-nya dia, bahwa pernyataannya Buya Arrozi itu ketika mengatakan bahwa donasinya itu hati-hati ini nanti ini, itu artinya membuat orang untuk ragu-ragu. Terus dia pakai pengandaian, kalau saya yang suka dengan Palestina, ingin mendukung kemerdekaan Palestina, mendengar podcast Deddy dengan Arrozi itu, maka saya akan marah. Saya akan membuat bereaksi. Kalau ada orang yang masih bimbang memilih Palestina atau Israel ketika dengerin podcast itu, dia akan cenderung ke Israel katanya. Terus kalau ada orang yang dukung Israel denger podcast itu, wah bener kan tuh Hamas yang salah. Itu kan fallacy kan. Artinya orang-orang itu memang mereka geliat
dampaknya luar biasa aktivisme ya. Tapi artinya dalam segi literasi itu nggak selesai. Ya, karena itu tadi kita dicanduin dengan informasi yang mendukung keyakinan. Saya disclaimer dulu ya, ini bukan saya kemudian memihak Arozi atau Felix, enggak. Kita kritis melihat itu gitu. Iya, gitu. Jadi saya juga di kelas itu saya bilang sering itu, Pak, gimana dengan percaturan internasional, gitu. Saya bilang Israel itu duluan diakui sebagai sebuah negara, kan gitu. Di luar gitu. Dan itu dukungan oleh negara-negara yang sangat besar, gitu kan. Jadi dari dunia internasional sudah mengakui Israel sebagai sebuah negara, entitas yang merdeka, gitu kan. Walaupun ya kita mengarah ke sana tapi nggak apa-apa gitu. Ini kan berdampak tadi keberlimpahan informasi. Bagaimana posisi Palestina, Pak? Palestina itu belum diakui sebagai sebuah entitas negara dengan kekuatan-kekuatan internasional, kan gitu. Jadi arahnya gimana, Pak? Gitu. Ya kita tetap itu tadi. Saya sepakat dengan Bung gitu. Jadi jangan sampai kenikmatan kita menikmati informasi yang menambah keyakinan kita itu justru ini yang sering terjadi gitu. Dan digital panoptikonnya kan bukan hanya negara yang mengatakan itu, bahkan secara sosial digital panoptikon itu juga terjadi gitu. Mungkin podcast kita kalau agak kontroversial, nanti diserang itu, wah gitu. Iya. Karena terjadi. Tapi saya juga agak ada kritik terhadap Arozi ya. Artinya itu yang dinamakan dengan benar tapi ora bener. Ya. Nah, momennya juga nggak pas. Momen untuk mendekonstruksi, untuk menggenealogikan konflik itu jangan ketika konflik itu meledak. Ya. Karena orang akan terbangkitkan dengan global citizenship, dengan digital citizenship-nya. Yang transnasional tadi kan. Iya, artinya udah kabur tuh border-border. Ya. Orang sudah nggak peduli lagi siapa apa, siapa patah. Yang penting siapa yang dilihat ngebom Israel. Karena udah semakin menguat itu solidaritas, artinya imagine community-nya as muslimin gitu kan, sebagai orang Islam, bagi ummah yang katanya kalau dicubit satu dipukul yang semuanya merasakan sakit gitu kan. Artinya itu kan sudah mengaburkan border-border itu kan. Ya. Nah, ketika itu kita genealogikan, ketika itu meletus tentu akan rame gitu kan. Iya. Nah, itu sih kritik saya kalau ke Arozi. Momentumnya nggak tepat. Makanya kalaupun itu kan salah satu part of dari isu-isu internasional, isu-isu global ya kan gitu. Tapi kan banyak juga isu. Kita pernah nggak bahas tentang satu pulau yang tenggelam gitu, gitu. Atau bahkan Jakarta yang hampir tenggelam gitu kan. Itu juga isu-isu yang sebenarnya mengancam kemanusiaan. Kan seperti itu yang diakibatkan dari apa gitu, eksploitasi yang berlebih dan sebagainya gitu. Tapi yang kadang-kadang itu tadi, karena ya di tantangan di era digital ini, bahkan menjelang kejenuhan masyarakat di digital ini kan, itu yang membuat kita harus melihat lagi gitu kan, merefleksikan lagi gitu kan, bagaimana sebenarnya kecepatan informasi ini menjadi sesuatu yang kita lebih mendalam memikirkan itu gitu kan. Kritis terhadap itu bukan hanya klise ya gitu, klise untuk bagaimana ini dia kritis kok berani ngomong gitu. Banyak gitu kan yang dianggap kritis. Dia jelas nih kritis gitu, tapi justru membuat kita lebih mabuk terhadap informasi yang mendukung keyakinan kita gitu. Dan algoritma berjalannya seperti itu di platform digital kita tidak bisa membedakan lagi kan dampak dari teknologi digital dengan realitas kita sebagai masyarakat. Udah menyatu, benar-benar menyatu gitu kan, tidak bisa terpisahkan gitu. Padahal yang terjadi itu kan hanya konten, tapi konten itu mempengaruhi keputusan kita. Ini yang kita lihat bahwa kita udah nggak bisa membedakan yang terjadi di dunia maya dengan di dunia nyata gitu kan, di dunia digital dengan dunia sama gitu, dampaknya akan sama kan, seperti itu. Bahkan ada ini yang sering terjadi. Nah, ini kan harus kita lihat sejauh mana gitu kan keberlimpahan informasi ini kita mampu nggak mengolah informasi itu dengan apa, skill of learning tadi. Gitu, skill of learning gitu. Jadi metode-metode yang saya kira itu harus kita ajarkan secara lebih ketat gitu kan.
walaupun mendidik masyarakat itu nggak mudah gitu. Digital literacy itu ya. Ya, Literasi salah satu isunya digital ya. literasi digital gitu kan, atau literasi informasi dan sebagainya itu kan, tetapi bukan hanya untuk secara formal, enggak gitu, tapi ini benar-benar di kampus, di sekolah gitu kan, jangan lagi kita sibuk dengan prestasi penguasaan konten gitu kan, kemudian oh dia bisa loh menguasai rumus ini segala macam gitu, tapi high order thinking skill, nah, itu kan skill berpikir tingkat tinggi atau skill of learning dan sebagainya, itu kita nggak ngajarkan cara berpikirnya bagaimana, skill of thinking, skill of learning gitu kan, bahkan skill untuk merefleksikan secara kritis gitu, skill of critical gitu kan. Nah, ini yang kita justru ini peluang di kita ke depannya, ini yang bisa menjadi diajarkan gitu, diajarkan ke mereka. Jadi bukan lagi tentang penguasaan konten. Kalau mau cari konten tinggal cari di AI dan sebagainya gitu. Tapi ini kan yang kering di sana kita gitu kan, sehingga warga digital dan demokrasi yang butuh pencerdasan dan sebagainya, kita butuhnya ke sana. Gitu. Kalau kita mau lagi pola-polanya doktrin dan sebagainya hanya berharap membentuk negara yang kuat, warga yang berkarakter dan sebagainya, saya kira saya termasuk posisi walaupun saya bertahun-tahun dalam mengajarkan itu, tapi paling enggak saya nggak merasakan gimana dulu 36 jam di MP4 dan sebagainya gitu kan. Bukan berarti kita mengkritisi Pancasila sebagai sebuah doktrin ideologi, tapi Pancasila kan juga bisa didekatkan secara lebih kritis gitu kan. Nah ini juga kenapa enggak sih gitu, kita ternyata nilai-nilai Pancasila itu kan lahirnya juga kita lihat dari elaborasi berbagai macam pandangan ideologi gitu kan, tapi kan kita kan menafikan itu semua gitu, sehingga kita takut untuk berpikir gitu, takut untuk takut untuk merefleksikan sesuatu, dan kita menikmati itu tadi informasi yang memabukkan keyakinan kita, memabukkan sehingga kita semakin terkungkung dengan keyakinan yang itu semu gitu kan. Nah, ini kan yang fenomena yang terjadi gitu. Jadi konsep digital citizenship yang dulu 2014 saya pelajari gitu, di belakangan ini justru menjadi sesuatu yang jangan-jangan memang kita mengalami sebuah perubahan yang besar gitu kan, perubahan yang besar terhadap bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita menjadi membangun identitas kita, kan seperti itu. Padahal kita ya sama nggak posisinya ketika apakah isu global itu transnasional? Iya. Tapi ada juga yang transnasional sifatnya menggempur identitas kita sebagai sebuah bangsa. Ada juga. Nah ini yang saya katakan, apakah menjadi global citizenship itu harus stateless? Tidak. Nah itu yang kata kuncinya gitu. Karena apa? Hanya entitas negara yang bisa menjaga kita menjadi manusia sesungguhnya. Apa yang nggak diatur oleh negara dalam kehidupan kita gitu. Bernapas saja diatur dengan undang-undang lingkungan hidup, sehingga kita punya kualitas udara itu diatur kok gitu. Kan nggak mungkin gitu, karena kekuatan internasional itu jangan bayangkan seperti sebuah negara yang punya otoritas. Enggak, otoritas terbesar dalam diri manusia itu tetap negara. Global itu kan bagaimana kita membangun solidaritas, kebersamaan untuk ya bumi ini terdiri dari beberapa negara, dari berbagai macam negara gitu kan. Nah kemudian tadi pandangan yang lebih transaksional terhadap ya hubungan transnasional dan sebagainya, saya sepakat gitu, karena memang hubungan internasional itu ya tidak lebih dari hubungan yang saling mengancam gitu. Dan kita sepakat dengan itu gitu. Kita tidak bisa memandang walaupun kita satu, katakan ada persaudaraan sesama gitu, satu agama dan sebagainya, apakah bisa berperang? Sangat bisa gitu. Karena apa? Kepentingan nasional bisa beradu di sana kan gitu. Nah jadi ini sebenarnya Bung, ketika aku memikirkan hal seperti ini, keterkungkungan kita dalam kebanjiran informasi ini ternyata sesuatu yang sangat rumit gitu kan, yang sebenarnya
membongkar bagaimana sebenarnya sistem pendidikan kita, gitu kan, membentuk warga negara kita, gitu, sehingga mereka menjadi warga yang benar-benar punya keterampilan untuk bukan untuk menguasai sebuah konten, gitu kan, tapi bagaimana mereka bisa diajarkan untuk berpikir, diajarkan untuk membangun keterampilannya dan sehingga mereka menjadi warga yang lebih kritis. Dan apakah kita takut gitu untuk menjadi berpikir kritis? Itu juga menjadi satu tanda tanya gitu kan. Menjadi bijaksana versi Gerung atau versi para budayawan kan seperti itu. Toh juga kita pakai istilahnya kan bukan free merdeka, tapi kita pakai istilah yang mahardika, merdeka dan sebagainya. Itu kan hal-hal yang mungkin kalau kita pikirkan ya, berpikir juga sesuatu yang satu anugerah, sehingga kita tidak hanya sekedar menjadi objek, tapi kita benar-benar punya positioning yang jelas sebagai subjek di tengah tadi kepungan-kepungan kita, gitu. Jangan-jangan kita sudah tidak menjadi subjek lagi karena kita udah kehilangan potensi itu. Saya kira itu sih, Bung.